Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Puji Tuhan. Saudara, kalimat ini merupakan pernyataan atau ucapan Asaria yang ditujukan kepada Raja Asa. Asa dalam masa pemerintahannya menghadapi begitu banyak tantangan. Ada mesbah-mesbah asing, ada bukit-bukit pengorbanan, ada tubuh-tubuh berhala yang dia dapati di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Belum lagi peperangan melawan musuh-musuhnya, ya, bangsa-bangsa yang menjadi musuh daripada Raja Asa pada waktu itu. Sehingga keadaan ini membawa Raja Asa dalam pergumulan yang sangat berat. Namun firman Tuhan datang melalui Asaria pada waktu itu yang menasihatkan kepada Asa, yang menguatkan kepada Asa untuk tetap senantiasa menguatkan hatinya. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7 tadi yang sudah kita baca dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar nasihat ini atau firman Tuhan ini, kemudian dia menguatkan hatinya, dia bertindak, dia menyingkirkan segala-gala bukit-bukit pengorbanan, dia menyingkirkan segala mesbah-mesbah berhala, dia menyingkirkan segala penyembahan-penyembahan berhala dan membawa bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungguh hati, Asa bersungguh hati mencari Tuhan, dan saat itulah Tuhan benar-benar menyatakan perlindungannya bagi Asa, pembelaannya bagi bangsa Israel. Ya, dikatakan sampai selama 35 tahun masa pemerintahan Raja Asa tidak ada peperangan yang terjadi. Tuhan menyatakan perlindungannya, Tuhan menyatakan pembelaannya melalui keteguhan hati daripada seorang Raja Asa. Saudara, dalam perjalanan hidup kita sering juga diwarnai dengan tantangan, diwarnai dengan pergumulan, diwarnai dengan permasalahan yang mungkin membawa kita kepada kelemahan. Mungkin kita seringkali dilemahkan oleh keadaan kita, dilemahkan oleh tantangan, dilemahkan oleh pergumulan. Namun sebagaimana firman Tuhan datang atas kehidupan Raja Asa, firman Tuhan tersebut juga datang bagi kita saat pagi hari ini yang mengingatkan kembali kepada kita untuk senantiasa kita boleh menguatkan hati kita, jangan pernah lemah semangat kita, karena pasti ada upah bagi setiap usaha kita. Artinya saudara, pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, apapun keadaannya, jangan sampai itu melemahkan kita, jangan itu membuat kita tawar hati. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap bersemangat, untuk tetap meneguhkan hati kita berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa kita percaya akan janji-janji Tuhan, sehingga keadaan atau kesulitan apapun, tekanan apapun tidak membawa kita kepada kekecewaan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa pasti ada upah bagi usahamu. Ya, ketekunan kita dalam bidang apapun dikatakan pasti ada upah bagi usahamu. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita untuk senantiasa kita bertekun dalam melakukan apapun yang kita kerjakan, mengajak kita untuk senantiasa bersemangat dan bertekun dalam pekerjaan kita, bersemangat dan bertekun dalam pelayanan kita, bersemangat dan bertekun dalam keluarga kita. Mengapa? Karena dengan bertekun, dengan bersemangat dan tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan pembelaannya, Tuhan akan menyatakan upahnya yang layak untuk kita terima. Ya, ada kemenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan ketika kita tak percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Melalui kisah Asa, ya dikatakan sebagaimana ketika bangsa Israel tak mencari Tuhan, menemui Tuhan, maka Dia Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan bangsa itu. Ya, bagi kita juga pada pagi hari ini, selama kita mau mencari Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh daripada kita. Tapi ketika kita menghampiri Dia, Dia ada bagi kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia akan berikan kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kita, dan kita boleh melihat bagaimana Allah akan mengerjakan keajaiban demi keajaiban bagi setiap kehidupan kita ketika kita tak percaya. Ya, akan kasih setianya bagi setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita saat pagi hari ini firman Tuhan. Dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sepanjang hari ini, aktivitas, kegiatan, pekerjaan, usaha kita, marilah kita melakukan dengan semangat. Marilah kita melakukan dengan meneguhkan hati kita bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita, dan Tuhan pasti akan menyertai setiap kehidupan kita. Sehingga sepanjang hari ini biarlah boleh mengandalkan penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami tetap percaya kepada Tuhan, bersemangat Tuhan, bahkan kami boleh tetap menanti-nantikan Tuhan karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau Allah yang menilik bahkan melihat segala usaha kami dan Engkau Allah yang senantiasa boleh berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sepanjang hari ini apa yang menjadi usaha mata pencarian pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menjadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.